Shalom, sahabat SMC yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Teresia Aster Pratiwi, dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Dalam SMC, Sharing 7 Menit with Jesus, edisi Senin 1 Mei 2023. Bacaan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 11 ayat 1 sampai dengan 18. Dan ayat yang menarik bagi saya ayat 14. Bunyinya, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Sahabat SMJ yang terkasih, kabar apa yang dinantikan oleh setiap orang? Kabar duka cita atau kabar sukacita? Kabar yang menakutkan atau kabar yang melegakan? Apapun kabar yang akan kita terima akan mempengaruhi hidup kita, bahkan bisa mempengaruhi keluarga kita. Kabar duka cita akan membuat sekeluarga menjadi berduka, dan kabar sukacita akan membuat seluruh keluarga juga bersukacita. Dan jika ada kabar keselamatan, seluruh keluarga juga akan mendapatkan keselamatan. Misalnya kabar duka cita, kabar tentang kenakalan yang dilakukan oleh anak kita di sekolah. Pasti akan membuat kita malu, marah, sedih, dan kecewa. Itu pasti akan mempengaruhi sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita akan banyak diam, atau bahkan mudah marah. Nah, berita apa yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan keluargamu, atau bagiku dan bagi keluargaku? Sahabat SMC yang terkasih, saya sharingkan pengalaman saya bersama Yesus. Saya bersyukur boleh melayani dalam pewartaan, di mana salah satu programnya adalah membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan setiap hari. Tahap awal ini kami mulai dari Injil Matius per perikop setiap hari. Dimulai dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 12 Juni 2023. Banyak hal yang saya dapat. Karena firman Tuhan adalah kabar gembira, kabar keselamatan. Firman itu hidup, sehingga saya merasa hidup saya semakin dibentuk dan diubah. Semakin mudah mendapatkan hikmat Tuhan dari firman yang saya baca. Banyak orang bilang, Esther, kamu sudah banyak berubah. Coba kamu sadari itu. Benar juga, saya sudah berubah. Saya sudah merasa begitu dikasihi Tuhan. Maka saya mampu mengasihi orang-orang di sekitar saya. Saya semakin bersyukur saat saya bangun tidur dan melihat suami saya ada di sebelah saya. Saya bersyukur karena kami boleh hidup bersama sampai sekarang. Saat suami sedang tidur, sering saya pandangi dia. Betapa banyak kekurangannya. Tetapi banyak juga kelebihannya. Dan saya menyadari saya juga banyak kekurangannya. Namun suami saya selalu setia dan mengasihi saya. Bersyukurlah senantiasa dalam hidupmu. Perubahan sikap saya mempengaruhi sikap saya terhadap anak-anak juga. Karena saya juga mampu bersyukur dengan kondisi anak-anak. Saya bisa memahami bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Jadi pantas kalau ada kekurangan dari anak-anak, baik dalam bersekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena mampu memahami satu sama lain, maka suasana rumah jadi damai, tenang, dan nyaman, walaupun dalam keterbatasan. Keselamatan kami terima dan sukacita mulai terlihat dalam hidup kami. Dengan firman ini, semakin menguatkan saya untuk semakin tekun dalam membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Karena firman itu membawa sukacita dan membentuk saya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walau jatuh bangun, namun saya percaya
keselamatan akan saya dapat, juga keselamatan untuk seisi rumah saya. Amin. Tuhan memberkati.